Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran nahwu buku kedua dengan membahas kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashil Matni Al-Ajurumiyah. Ini adalah pertemuan yang ke-32 dari membahas kitab yang ada di hadapan kita. Kemarin kita sudah selesai dari pembahasan alat-alat penasab fi'il mudhari, yaitu 4 semuanya: an, lan, idan, dan kai, dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala mawadi'u idmari an. Mawadi'u idmari an, tempat-tempat disembunyikannya an. Paham judulnya kan? Artinya fi'il mudhari'nya dinasab dengan an, tapi annya apa? Disembunyikan. Taqaddama ma'ana, itu sebelum masuk beliau kasih dulu pendahuluan singkat. Taqaddama ma'ana anna an al-masdariyah hiya umul bab. Telah lewat bersama kita bahwasanya an al-masdariyah, kan namanya an masdariyah kan, karena dia sama fi'il selanya bisa ditakwil ke masdar. Paham ini? Jadi dia selalu dibilang an masdariyah, bukan anna. Kalau anna temannya inna. Kalau ini an, namanya an apa? Masdariyah. Dan antum sudah paham kenapa dibilang masdariyah. Iya. Hiya umul bab. Ini telah lewat. Dia adalah induk bab. Li'anna tansibul mudhari'a dhahiratan kama taqaddama, karena dia menasab fi'il mudhari secara nampak, maksudnya dalam keadaan dia ada, sebagaimana telah lewat. Wa mudmaratan, dan dia bisa menasab fi'il mudhari dalam keadaan dia mudmar, disembunyikan. Wa dzalika ala qismain, demikian itu dia sembunyi di atas 2 jenis, 2 bagian. Jaizun wa wajibun, ada boleh, ada wajib. Apa artinya boleh? Apa artinya wajib? Kata penulis, wa ma'na kaunihi mutmaratan, makna keberadaan dia itu disembunyikan. Apa maksudnya? Annaha makhfiyah, annaha makhfiyatun ghairu malfudin biha fil kalami, bahwasanya dia itu makhfiyah, disembunyikan. Itu maksudnya mutmaro, dia disembunyikan. Ghair tidak malfud, tidak dilafatkan. Malfud dari kata lafat. Paham ya? Isim maf'ulnya tidak dilafatkan. Biha dengannya, fil kalami, dalam kalimat. Itu artinya mudmaro. Paham ya? Disembunyikan artinya tidak dilafatkan. Wa ma'na kaunil idmari jaizan, makna keberadaannya mudmar secara boleh. Apa maksudnya? Annahu yajuzu idharuha fil kalam, bahwasanya dia boleh dinampakkan di kalimat. Itu maksudnya disembunyikan secara boleh. Artinya boleh nampak, boleh juga apa? Sembunyi. Wa ma'na kaunil idmari wajiban, makna keberadaan dia mudmar, disembunyikan secara wajib. Apa artinya? Annahu la yajuzu idharuha fil kalam, yaitu bahwasannya tidak boleh dia dinampakkan dalam kalimat, kama sayati, sebagaimana akan datang. Paham kan? Ini masya Allah. Fa'amma, sekarang mulai rinci. Fa'ammal idmarul jaizu, adapun dia disembunyikan secara boleh, fayakunu ba'da lamit ta'lil, maka dia terjadi setelah lamu ta'lil yang disebutkan oleh penulis di matan dengan lamu kai. Paham kan? Yang disebutkan oleh penulis di matan apa dengan apa?
lamukai wahiyallati abbaro anhal musannifu biqaulihi lamukai, yang abbaro ditakbir, diungkapkan oleh anha tentangnya oleh al-musannif penulis biqaulihi dengan ucapannya lamukai. Jadi dibilang juga apa? Lamukai, sama dengan juga namanya lamu at-ta'lil. Ini nanti supaya antum bisa pahami apa maksudnya itu lam. Jadi kadang dibilang lamukai, kadang juga dibilang lamu at-ta'lil. Antum bisa pahami? Wa mithaluha qauluka, contohnya ucapan antum dzakartu li anjaha, ya kan? Ya. Dzakartu li anjaha, itu anjaha mansub dengan admud marotan secara jawazan, boleh li anjaha. Paham kan? Wa qaulu ta'ala liyaghfira lakallahu, liyakfiro mansub dengan apa? An mudmaratan jawazan. Falam, maka lam itu lamut ta'lil, namanya lamut ta'lil, atau atas takbir penulis lamukai. Paham kan? Lamukai. Wa kullun min, dan setiap dari anjaha wa yakfiro fi'ilun mudhari'un mansub bi an mudmaratan jawazan. Lihat, bukan bilami ta'lil atau bilami kai. Paham irobnya? Paham kan? Jadi fiilnya itu masuk dengan apa? An mudmaratan, yang disembunyikan ba'da lam ta'lil, setelah lam at-ta'lil. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhiri, tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di mana? Di akhirnya. Jelas kan? Wa dalilu ala anna idmari an jaiz, dalil bahwasannya disembunyikannya an secara boleh di sini, annahu yajuzu idharuha ba'da hadhihi lam, itu bahasanya dia boleh dinampakkan setelah lam ini, boleh dinampakkan setelah lam ini. Kaqaulika, seperti ucapan antum dzakartu li an anjaha. Paham kan? Dzakartu li an anjaha, nampak. Wa qauluhu ta'ala wa umirtu li an akuna awalal muslimin. Antum coba perhatikan, li an akuna, padahal tadi di ayat di atas liyakfirolakallahu, liyakfirolakallahu. Anda bisa pahami? Jadi ada dua ayat. Satu ayat pertama tadi tidak nampak annya, ayat kedua annya apa? Nampak. Sekaligus ini menunjukkan bahwa bukan li yang menasab, tapi menasabnya adalah siapa? An. Karena di ayat di sana pakai an, paham kan? Di yang lain tidak pakai an. Itu menunjukkan annya disembunyikan. Jelas kan? Jelas ya? Maka fakulun min anjaha wa akuna, maksudnya di contoh yang ini sekarang, setiap dari anjaha dan akuna fi'ilun mudharin mansubun bi an ad-dhahira, fi'il mudharin dinasab dengan an yang nampak. Jelas kan? Jelas ini ya? Alhamdulillah, selesai. Wa summiyat hadhihi lam bilami kai, dinamakan lam ini dengan lamukai li'annaha syarakat kai fid dalalati ala ta'lil, karena dia berserikat dengan kai dalam menunjukkan atas ta'lil, sebab. Paham ya? Ilahnya. Iya. Makanya diterjemahkan tadi liyaghfirolakallah, agar supaya Allah mengampunimu. Paham kan? Jelas kan? Ini maknanya. Jadi maknanya sama dengan kai. Sama antum katakan kemarin, jitu likai ata'allama. Apa terjemahannya? Saya datang agar supaya saya belajar. Paham maknanya? Berarti ini juga sama maknanya kai. Makanya dinamakan dengan apa? Lamukai. Kenapa dibilang lamukai? Karena maknanya sama dengan kai. Tapi kai dia menasab. Kalau lam ini lamukai yang menasab bukan dia, tapi siapa? An mutmarotan. Jelas kan? Jelas ini ya? Alhamdulillah. Selesai. Dan ini adalah satu tempat yang jaizan, karena setelah itu adalah wajib. Jadi ingat itu. Yang dinasab dengan an, yang disembunyikan secara boleh, itu setelah lamukai atau lamu ta'lil.
Karena sisanya 5, kan ada 6. 5 sisanya itu mansub dengan an mudmaratan wujuban. Ya kan? Kan cuma 6. Kan semuanya 10 kan? 4 sudah menasab dengan dirinya. 6 sisanya dinasab dengan an yang disembunyikan setelahnya. Sembunyinya apa? Boleh atau wajib? Boleh satu pada lamu kai atau disebut lamu ta'lil. Selain itu wajib. Makanya kata beliau, wa ammal idmarul wajibu fayakunu ba'da khamsati ahrufin. Adapun yang disembunyikan secara wajib, maka dia terjadi ba'da setelah khamsati ahrufin, setelah 5 huruf. Yang ada di matan sisa siapa? Lamul juhud, hatta, wal jawabu bil fa, wa waw, wa au. Paham ini? 5 itu. Jadi kalau antum dapat kata fil mudhari dinasab setelah hatta, maka mansub bi an mudmaratan wujuban. Paham ini? Demikian pula setelah lamul juhud. Caranya bedakan dengan lamu kai? Sebentar. Kalau setelah lamul juhud dinasab dengan an mudmaratan wujuban. Paham kan? Setelah fa sebagai jawab dari tolak sebelumnya, maka mansub dengan ad mudmaratan wujuban. Demikian pula setelah waw ma'iyah dan setelah au yang bermakna illa atau ila, mansub dengan ad mudmaratan wujuban. Ingat itu. Gampang sekali sebenarnya. Antum hafal yang jaiz. Kan yang sedikit dihafal, jangan hafal yang banyak. Jadi antum hafal yang sedikit. Itu contohnya, itu caranya. Kalau antum tidak bisa hafal yang banyak, berarti hafal yang sedikit. Langsung bilang selain ini berarti ini. Ya kan? Contoh sekarang kita hafal. Setelah lamu kai mansub bi an mudmaratan jawazan. Selain lamu kai maka mansub bi an mudmaratan wujuban. Bisa antum pahami? Alhamdulillah. Lihat, awwaluha lamul juhud. Yang pertama dari 5 itu adalah lamul juhud. Lain bermakna menentang, tapi maksudnya itu lamun nafi. Tapi lam, ya? Ai lamun nafi, maksudnya lamul juhud adalah lamun nafi. Lam bukan la ya, bukan la. Kalau la kan ada nafi, ada nahi. Kalau ini lam maksudnya li. Kalau takbir dengan lam maksudnya li satu huruf. Kalau dibilang la itu lain lagi. Jadi beda lam dan la. Ya, ini lam maksudnya li. Li, lamul juhud maksudnya lamun nafi. Wahyal masbuqatu bimakana aw lam yakun. Dialah yang diawali oleh makana atau lam yakun. Ini ciri-cirinya. Kalau antum bertanya apa bedanya dengan lamu ta'lil ini? Karena kalau lamu juhud pasti ada makana atau lam yakun. Kalau tidak ada itu berarti lamu ta'lil. Coba dua ini alat penasab. Alat penasab berupa li. Paham kan? Yang disembunyikan an setelahnya ada dua kan? Ada lamu kai dan ada lamul juhud. Lamul juhud kapan? Kalau dia diawali oleh makana atau lam yakun. Artinya kalau tidak diawali oleh itu berarti yang tadi. Paham ini? Dan beda ini ya, sama-sama li tapi beda. Satunya an mudmaratan jawazan, yang satunya an mudmaratan wujuban. Paham ini? Ingat, yang wujuban diawali oleh makana atau lam yakun. Pasti ada itu sebelumnya. Tidak boleh tidak. Karena kalau tidak ada, masuk di lam lain. Jelas ya? Lihat contoh sebentar. Famithalul awwali qauluka. Maka contoh yang pertama, maksudnya contoh yang diawali oleh makana, adalah ucapan antum. Makana Zaidun liyakdziba. Lihat, liyakdziba. Lam di situ lamul juhud. Kenapa? Karena di awalnya ada kata apa? Makana. Terus yakdiba mansub dengan an mudmaratan wujuban ba'da lamil juhud, setelah lamul juhud. Antum bisa pahami? Setelah lamul juhud. Wa qaulu ta'ala wa makanallahu liyadlimahum. Contoh Al-Qur'an. Contoh dalam Al-Qur'an. Wa makanallahu liyadlimahum. Kenapa dinasab ini?
Siapa yang menasab? Dia dinasab dengan an mutmaratan wujuban ba'da lamil juhud, setelah lamul juhud. Apa ciri-cirinya kalau itu adalah lamul juhud? Diawali oleh apa? Makana. Paham ya? Wa mithalu tsani, contoh yang kedua, lam yakun Zaidun liyasriqa. Lam yakun Zaidun liyasriqa. Kata liyasriqa itu yang menjadi fokus kita. Kata liyasriqa, ya, mansub bi an mutmaratan wujuban ba'da lamul juhud, diawali oleh lam yakun, ciri-cirinya. Wa qaulu ta'ala lam yakunillahu liyaghfira lahum, lihat, liyaghfira itu mansub dengan apa itu? An mutmaratan setelah lamul juhud, diawali oleh jelas ya, itu dia, masya Allah. Fallamu lamul juhud, maka lihat, maka lam adalah lamul juhud, lianna subiqat bima kana aw lam yakun, karena dia diawali oleh makana atau lam yakun. Wa kullun min, dan setiap dari yakdiba wa yadlima wa yasriqa wa yaghfira fi'ilun mudhari'un mansub bi an mutmaratan wujuban. Fi'il mudhari yang dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib ba'da lamil juhud, setelah lamul juhud. Wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Jelas ya? Selesai ya? Alhamdulillah. Al-harfu tsani, huruf kedua, yaitu huruf yang kedua yang disembunyikan an setelahnya secara apa? Wajib. Hatta allati bima'na al-ghayah aw at-ta'lil. Apakah hatta yang bermakna al-ghayah, puncak dari sesuatu? Paham kan? Misalnya kalau kita bermakna ghayah, nanti akan disebutkan di penulis, tapi contoh misalnya dalam isim, ya, dalam isim misalnya mereka bilang matan nasu hattal ambiyai, manusia mati sampai juga apa? Para nabi. Itu goyah, puncak dari kemuliaan. Para nabi saja yang paling mulia mati, apalagi manusia yang lain. Paham ya? Jadi maknanya apa? Goyah. Awit ta'lil, dia bisa bermakna ta'lil. Ini hati-hati terjemahkan hatta. Dia bisa bermakna illah, sebab. Jadi terjemahannya supaya. Anda paham ini? Iya, terjemahannya. Tidak selamanya hatta antum terjemahkan hingga, sampai, itu makna goyah. Tapi dia bisa bermakna apa? At-ta'lil. Tahu ta'lil? Sebabnya. Sebentar lihat contohnya. Wadabitul ula, ini masya Allah, ini yang digaris bawahi. Ketentuan yang pertama, maksudnya ketentuan yang bermakna goyah. Ciri-cirinya nih, kalau antum dapat dalam kata, maka antum terjemahkan maknanya goyah hingga, sampai, kalau ini ketentuannya pas, yaitu annama qablaha yantahi bihusuli ma ba'daha, bahwasanya apa yang sebelumnya akan berakhir dengan terjadinya apa yang setelahnya. Paham ya? Apa yang sebelumnya akan selesai dengan terjadi apa yang setelahnya dia. Antum bisa pahami? Lihat dulu contoh. Dia bilang lagi, wa alamatuha, dan ciri-cirinya ayyasluha fi maudi'iha harfu ila, bisa digantikan pada tempatnya huruf ila. Itu contoh bermakna apa? Goya, bisa digantikan dengan huruf ila. Kaqouli ta'ala, lihat firman Allah Ta'ala, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembah Rabbmu sampai datang kepada kamu kematian. Lagi lihat, sampai datang, ya'tiyaka, sampai datang kepada kamu apa? Kematian. Yaitu akan terjadi penyembahan ini, terus menerus terjadi penyembahan ini sampai kapan? Puncaknya sampai kematian. Artinya kalau sudah mati tidak lagi. Antum bisa pahami? Mana hatta ya'tiyakal yakin, takdiri ila an ya'tiyakal yakin. Anda paham ini? Ila an ya'tiyakal yakin. Muncul annya karena ila, bukan hatta. Sampai datang kepada kamu apa? Kematian. Ai, lihat, yaitu ila an ya'tiyakal yakin.
sampai datang kepada kamu apa? Al-yakin wa huwal maut, yaitu kematian. Wa summiyal maut yakina, dinamakan maut sesuatu yang yakin. Kenapa? Li'annahu mutayaqqanun al-wuqu', karena dia diyakini pasti akan terjadi. Makanya dibilang wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, karena kematian itu yakin pasti akan ada. Ini ketentuan yang pertama, dia akan bermakna goyah. Wa dhabitu tsaniyah, ketentuan yang kedua, yaitu bermakna apa tadi? Bermakna apa? Ta'lil, agar supaya annama qablaha illatun lihusuli ma ba'daha. Masya Allah, ciri-cirinya ini penting sekali, bahwasanya apa yang sebelumnya merupakan sebab terhadap terjadinya apa yang setelahnya. Apa yang sebelumnya merupakan sebab terjadinya apa yang setelahnya. Kalau tadi yang setelahnya puncak dari sebelumnya, kalau ini sebelumnya itu adalah sebab kenapa setelahnya didapat. Wa alamatuha, contohnya, cirinya, ayyasluha fi maudi'iha harfu kai, cocok pada tempatnya diganti oleh huruf kai. Nah, agar supaya huruf kai. Contoh, nah, lihat, aslim hatta tadkhulal jannah, masuklah Islam agar supaya kamu masuk surga, bukan sampai kamu masuk surga. Gimana caranya? Masuklah Islam sampai kamu masuk surga, kan tidak cocok. Ini maknanya apa? Masuklah Islam agar supaya kamu masuk surga. Jadi Islam itu adalah merupakan illah, sebab terjadinya apa yang setelahnya, yaitu masuk surga. Paham maknanya itu? Paham ketentuannya tadi? Jadi apa yang setelahnya adalah merupakan apa yang sebelumnya merupakan sebab terjadinya apa yang setelahnya. Paham kan? Dipahami ini? Fadli? Belum? Insyaallah belum berarti. Paham? Alhamdulillah. Ini hatta, perhatikan itu. Ya, ini yang membuat bingung juga kadang orang terjemah kitab atau terjemah hadis atau terjemah Quran. Lihat ketentuan yang antum garis bawahi. Kalau setelahnya adalah merupakan goyah, puncak dari apa yang sebelumnya, maka maknanya ila hingga sampai. Paham ya? Kalau sebelumnya adalah merupakan sebab terhasilkannya setelahnya, maka maknanya kai. Dipahami maknanya? Ini penting sekali. Ya? Makna hatta. Makna hatta. Li'ai kai tadkhulal jannah, yaitu takdirnya itu tadi kai tadkhulal jannah, agar supaya kamu masuk ke dalam surga. Fakullun min, maka setiap dari ya'tiya wa tadkhula fi'lun mudhari'un mansub bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta. Ini yang menjadi titik poin kita. Jadi bukan hatta menasab. Maka kata beliau setiap dari ya'tiya wa tadkhula fi'il mudhari mansub dengan an mudmaratan yang disembunyikan wujuban secara wajib. Ba'da hatta, setelah apa? Hatta. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahir ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di mana? Di akhirnya. Ini dua. Al-harfu tsalits wa rabi. Huruf ketiga dan keempat. Ketiga dan keempat dikumpulkan karena syaratnya sama. Kan ini tidak sembarang ini menasab. Yaitu fa'us sababiyah wa waw ma'iyah. Yaitu fa sababiyah dan waw ma'iyah. Masanya fa ini bisa jadi huruf ataf, waw juga bisa jadi huruf ataf, tapi dia bisa menasab fi'il mudhari setelahnya dengan an mudmaratan wujuban kalau terpenuhi syaratnya. Perhatikan syaratnya ini saja. Iya. Al-masbuqatan bitolab. Satu. Keduanya diawali oleh tolab. Tolab au nafi atau penafian. Tolab itu namanya tolab itu ada 8 jenis. Seorang kalau total tolab meminta terjadi sesuatu, dan namanya meminta terjadi sesuatu ini tidak harus dia suruh, ya kan? Bisa dia berdoa, bisa dia bertanya, itu namanya tolab. 8. Yang jelas tolab semuanya ada 8. Akan datang sebentar disebutkan.
dan diawali atau diawali oleh penafian. Ditambah ini berarti jadi berapa? 9. Berarti ciri fa sababiyah dan waw ma'iyah akan menjadi penasab fi'il mudhari setelahnya dengan ad mudmaratan wujuban kalau diawali oleh tolab. Dan tolab ada berapa jenis? 8. Ini tahap awal harus antum paham, ini tolab ada 8. Supaya di kitab berikutnya, kan ini baru didapat, ya kan? Supaya di kitab berikutnya lebih mudah lagi dipahami. Jadi harus diawali oleh tolab. Kalau ada orang bilang tolab, berarti tidak keluar dari 8. Kalau dibilang tolab, apa saja itu? Ini akan disebutkan oleh penulis satu-satu sebentar. Iya. Jadi inti dulu. Garis bawahi itu al-masbuqatan bi talabin aw nafin. Dia harus diawali oleh tolab atau penafian. Itulah syaratnya dia menasab. Artinya kalau tidak ada itu, maka fa atof, waw atof. Ingat itu. Fa huruf atof, waw adalah waw huruf atof. Tapi kalau ada tolab sebelumnya, nah kalau atof kan berarti bacaan setelahnya sama dengan sebelumnya. Anda paham ini? Kalau atof, bacaan setelahnya sama dengan sebelumnya. Kalau ini tidak ikut sebelumnya, tapi dia selalu diapain? Dinasab. Dengan siapa? An mudmaratan wujuban. Antum bisa pahami perbedaannya, itu keharusannya. Keduanya diawali oleh tolab au nafi wa ma'nat sababiyah dan arti sababiyah. Kan dibilang tadi fa sababiyah. Fa sababiyah. Makna sababiyah, apa itu sababiyah? Annama qablaha sababun lima ba'daha. Itulah sababiyah. Bahwasanya apa yang sebelumnya merupakan sebab terjadinya apa yang setelahnya. Apa yang sebelumnya merupakan sebab terjadinya setelahnya. Misalnya anak bilang begini sama antum, ijtahid fatanjaha. Apa artinya itu? Bersungguh-sungguhlah, fatanjaha. Apa antum terjemahkan? Bukan begitu terjemahannya kalau fa sababiyah. Dengan sebab itu kamu akan lulus. Kan fa sababiyah. Fa maka itu adalah fa atof. Kan fa sababiyah. Dibilang sababiyah kenapa? Kenapa dibilang fa sababiyah? Apa dia bilang tadi? Karena sebelum fa itu merupakan sebab terjadinya apa yang setelah fa. Ingat itu. Contohnya tadi, ijtahid fatanjaha. Bersungguh-sungguhlah, dengan sebab itu kamu akan lulus. Paham? Terus kalau ditanya fatanjaha, kenapa mansub? Nah, ini pembahasan kita. Itu yang dimaksud. Kalau makna ini hanya tambahan sambil jalan. Ini masuk ini. Jadi tanjaha mansub dengan an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyah. Setelah fa sababiyah, ciri-cirinya diawali oleh tolab. Mana tolabnya? Ijtahid fil amr. Itu intinya tolab itu fil amr. Karena gini, nanti kita akan tahu insyaallah di pelajaran balaghah sebenarnya bahwa jumlah itu ada dua yang orang ucapkan. Ada jumlah tolabiyah, insya'iyah, ada jumlah khobariyah. Ada jumlah apa? Khobariyah. Paham kan? Jumlah tolabiyah inilah 8 yang akan dikasih. Ini namanya jumlah tolabiyah, insya'iyah. Dan ada jumlah khobariyah, yaitu selain 8 ini. Selain 8 ini. Kita akan pelajari dulu ini 8. Harus dipahami. Karena selain ini dan akan sering berulang. Mutamimah nanti akan sering diulang. Kadang kita tidak paham. Kalau tidak paham nanti ini. Jadi ada dua jumlah. Ada jumlah tolabiyah, insya'iyah. Ini yang dimaksud 8 ini. Ini yang dimaksud apa? 8 ini. Ya, namanya tolabiyah, biasa juga dinamakan dengan insya'iyah. Jumlah yang kedua ada namanya jumlah khobariyah, bukan khobar. Bukan khobar yang dimaksudkan. Maksudnya jumlah khobariyah bukan tolab. Bukan apa? Bukan tolab. Perhatikan baik-baik. Artinya bukan 8 ini. Apa itu 8? Kita akan tahu lagi istilahnya. Baik. Wa ma'na al-ma'iyah. Dan makna kata al-ma'iyah, kan tadi wawunya wawu apa? Wawu ma'iyah. Apa maksudnya? Annama qablaha musahibun lima ba'daha.
bahwasanya apa yang sebelumnya itu berbarengan dengan apa yang setelahnya. Wa majmu'un ma'ah, dan bersatu dengannya, dikumpulkan bersamanya, fi zamanin wahid, di satu waktu. Maka terjemahkan sama, iya kan, bersama. Iya, misalnya antum nanti dapat contoh ijtahid wa tanjaha, kan selalu sama contohnya. Kenapa selalu sama contohnya? Karena syaratnya sama. Syaratnya apa? Sama. Anu katakan ijtahid wa tanjaha, ketahuilah waw pasti bukan waw ataf, karena diawali oleh siapa? Tolab. Lihat, ijtahid wa tanjaha, apa artinya? Bersungguh-sungguhlah, bersamaan dengan itu tanjaha, kamu akan lulus. Bukan dan kamu akan lulus, bukan. Karena ini waw ma'iyah, bukan waw ataf. Ini adalah waw ma'iyah. Perhatikan terjemahannya. Kan? Kalau tadi kan ijtahid fatanjah, bersungguh-sungguhlah, sebab itu kamu akan lulus. Ijtahid wa tanjaha, bersungguh-sungguhlah, bersamaan dengan itu kamu akan lulus. Paham kan? Kenapa kita selalu terjemahkan akan? Kan an huruf apa? Harfu nasbin, harfu masdarin, wa nasbin, wastiqbal. Makanya dibilang akan. Dari situ ya, ketemunya di situ. Bisa pahami? Alhamdulillah. Lihat sebentar. Wa talab, ini saatnya. Wa talab yashmalu thamaniyata umurin, dan tolab mencakup 8 perkara. Dan memang ini 8 inilah dibilang tolab. Dan ini berfaedah sekali antum ketahui ini di buku ini, karena di Mutamimah nanti ya akan disebutkan bahwa demikian pula di Qatur Nada, bahwa ada fi'il mudhari dijazm karena tolab kalau tidak ada fa dan tidak ada waw ma'iyah. Itu kalau tidak ada fa malah nanti dia dijazm, tapi bukan di sini saatnya. Syaratnya diawali oleh tolab. Apa itu tolab? Ini di sini antum harus pahami, karena di sana tidak disebutkan. Di sana tidak disebutkan lagi apa tolab itu. Ini di buku dasar, makanya dijelaskan semuanya apa itu tolab. Makanya Anda bilang pahami baik-baik tolab yang 8 ini apa maksudnya. Jadi mencakup 8 perkara. Wahyal amru, dia yang pertama al-amru. Tidak usah ditulis dulu artinya, karena nanti akan dijelaskan satu-satu. Ya, al-amru walaupun maknanya jelas ya, perintah. Maksudnya diinginkan adalah fil amr. Apakah lafadznya atau isim fil amr nanti. Yang jelas maknanya perintah. Wa doa, ternyata berdoa itu jumlah insya'iyah, tolabiyah, bukan jumlah khobariyah, bukan seorang menyabarkan. Paham kan? Tapi insya. Wa nahi masuk. Tahu nahi? Satu saja alatnya. Siapa itu? La nahi. Paham kan? Kalau ada la nahi, kemudian fiil setelahnya pakai fa atau pakai waw mansub. Nanti akan ada contohnya. Wal istifham, demikian pula kalau ada istifham, fiil setelah fa dinasab. Kalau ada istifham. Wal ard, bisukunir ra, disukun ra-nya, al ard akan disebutkan nanti. Wa tahdid, dan tahdid. Wa tamanni, wa taradji. Nanti akan dijelaskan. Ya, tahan dulu ya maknanya. Fahadhihi thamaniyatun, ini 8. Jadi amar itu ada jumlah tolabiyah itu ada 8. Amar, doa, nahi, istifham, ard, tahdid, tamanni, taroji. Ingat itu. Amar, doa, nahi, istifham, ard, tahdid, tamanni, taroji. Wa ma'an nabi, dan bersama penafian. Kalau penafian kan satu saja. Dah, apakah pakai la, pakai lan, pokoknya yang penting nafi. Tasiru tis'atan, maka dia menjadi 9. Semuanya 9. Qad jama'aha ba'duhum biqaulihi, telah dikumpulkan oleh sebagian mereka dengan perkataannya. Itu syair supaya mudah dihafal. Mur wada'u wanha wasal wa'rid li haddihimu
tamanna warju kadzakan nafyu qad kamula. Mur maksudnya amar, wad'u doa, wanha nahi, wasal istifham, warid al-ard, lihaddihimu tahdid, tamanna at-tamanni, warju tarajji. 8. Kadzakan nafyu, demikian pula nafyu. Kadzaka, demikian pula an-nafyu, nafi. Qad kamula, maka telah sempurna. Karena semuanya berapa? 9. Mudah kan? Mur wad'u wanha wasal wa'rid lihaddihimu tamanna warju kadzakan nafyu qad kamula. Iya kan? Semuanya berapa itu? 9. Ada 9. Sekarang kan antum sudah tahu 9 itu, tinggal contoh dan keterangan apa maksudnya. Famitaluhuma, maka contoh keduanya. Siapa keduanya? Fa sababiyah dan waw ma'iyah. Karena kan satu syarat, maka contohnya bisa langsung dibarengkan. Famitaluhuma ba'dal amr. Kalau amr maksudnya setelah fi'il amr, setelah perintah. Mudah ya? Amr perintah. Qauluka, perkataan antum, dakir fatanjaha au watanjaha. Maksudnya dua kalimat ini, cuma tadi ulang dakirnya. Dakir fatanjaha. Yang kedua, dakir watanjaha. Boleh? Paham kan? Fatanjaha fil mithalil awwali, maka tanjaha pada contoh yang pertama yaitu dakir fatanjaha. Paham ini? Pakai fa. Fi'ilun mudhari'un mansubun bi'an. Itu fi'il mudhari yang dinasab dengan an, bukan fa. Bukan dinasab dengan fa sababiyah. Ingat itu. Itu pendapatnya siapa? Orang Kufah. Kita pakai pendapatnya siapa? Basra. Iya. Dan ini lebih mudah ya. Lebih mudah sebenarnya. Karena memang pada hakikat i'rabnya seperti itu. Ya disembunyikan, lihat. Bi'an mudmaratan wujuban, dengan an yang disembunyikan secara wajib. Di mana? Ba'da fa'is sababiyati, setelah fa sababiyah. Ya kan? Al-masbuqati bitolab, yang diawali oleh tolab. Apa itu tolab di sini? Wahwal amr, yaitu dalam contoh ini adalah amr. Mana fil amrnya? Dakir. Fil amr dari mana itu? Dari dakaro yudakiru. Fil amrnya dakir. Paham kan? Iya, ini dia. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhiri. Tanda nasabnya fathah nampak di akhirnya. Wan najahul waqi'u ba'dal fa' musabbabun anil mudzakarah. Lihat keterangan maknanya. Wan najah, dan kelulusan, keberhasilan, al-waqi' yang terjadi ba'dal fa' setelah al-fa' huruf fa', musabbabun disebabkan, karena musabbab isim maf'ul. Dari tasrif kan? Sabbaba yusabbibu tasbiban, musabbibun musabbabun. Ya kan? Jadi musabbabun isim maf'ul. Maka terjemahkan apa? Disebabkan anil mudzakarah. Disebabkan karena apa? Mudzakarah. Apa artinya mudzakarah? Murojaah. Apa artinya murojaah? Mengulang-ulang pelajaran. Dipahami ini kan? Ini dia, Masya Allah. Selesai. Wa tanjaha fil mithali tsani, tanjaha pada contoh yang kedua. Yang tadi belum langsung katakan aw wa tanjaha. Ya kan, maksudnya contohnya dzakir wa tanjaha. Kan? Tanjaha fil mithali tsani fi'ilun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyyal masbuqati bi talabin. Lihat, dia fi'il mudhari yang dinasab dengan an, mudmaratan disembunyikan, wujuban secara wajib, ba'da setelah waw al-ma'iyah, waw yang bermakna ma'i, bersama, al-masbuqati bitolab, yang diawali oleh tolab, wahwal amr, sama, yaitu diawali oleh amr. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhiri, tanda nasabnya adalah fathah nampak pada akhirnya. Terus wan najahul waqi'u ba'dal wawi musahibun lil mudzakarati, dan kelulusan yang terjadi setelah waw itu bersamaan dengan murojaah. Karena tidak bisa lulus kalau tidak murojaah. Betul enggak?
Kalau ada itu pakai jin. Anu paham kan? Kalau ada orang bisa lulus tidak meroja, wah ada jinnya itu. Anu paham kan? Kan tidak mungkin orang itu kalau lulus ya bersamaan dengan adanya apa? Muroja. Jelas kan? Id. Belum bilang id. Id li ta'lil, bukan idza. Id karena. Iya kan? Menunjukkan sebab. Id karena la yakunu najahun, tidak akan terjadi kelulusan illa ma'a mudzakaratin, kecuali bersamaan dengan adanya murajaah, mengulang-ulang pelajaran. Betul kan ini? Betul kan ini? Selesai. Waqis ala hadainil mithalaini baqiyatal amsilatil atiyati. Karena sebentar tidak di-i'rab lagi. Ini i'rabnya. Jadi kalau setelah fa mansub bi an mudmaratan wujuban ba'da fa sababiyah. Paham kan? Al masbuqati bi tolab wa huwal amar, kalau amar, kalau tahdid wa huwa tahdid, tamani wa huwa tamanni, tinggal diganti sebentar tidak di-i'rab. Makanya kata beliau waqis, dan kiaskan ala hadainil mithalain, atas dua contoh ini, baqiyatal amfilatil atiyati, sisa contoh-contoh yang akan datang. Jadi contoh-contoh sebentar itu tidak akan di-i'rab lagi. Maka lihat sini, wa mithaluhuma ba'da du'a, contoh keduanya setelah doa. Tahu doa? Seorang berdoa. Kapan ada orang berdoa kemudian pakai fa atau pakai waw ma'iyah, masuk setelahnya fiilnya. Tapi kalau ditanya mansub dengan apa, antum jawab dengan apa? Mansub dengan an mudmaratan wujuban. Paham ini? Lihat contohnya, qauluka rabbi waffiqni, dia berdoa, wahai Rabbku berilah saya taufik. Setelah itu dibilang fa'amala solihah, dengan sebab itu saya akan beramal amalan soleh. Bukan maka saya, itu kalau fa'nya fa'atof, ini bukan fa'atof. Ciri-cirinya bukan fa'atof, mansub fi'ilnya. Dan diawali oleh doa. Jadi perhatikan terjemahannya. Terjemahan ini yang pokok. Paham kan? Sebenarnya kesalahan ya bukan kesalahan terjemahan. Kesalahannya karena dia tidak tahu kedudukan setiap kata. Paham kan? Iya, jadi kalau ada orang salah terjemah, bukan dia salah, tapi memang kadang ada kata yang kita tidak tahu. Ya, kita maklumi, harus dimaafkan. Iya kan? Kadang ada yang kita tidak tahu berupa apa? Kedudukan. Mungkin pelajaran ya belum tinggi, kan dimaklumi. Kalau ada orang yang baru, terjemahan tidak terlalu apa? Bagus. Paham kan? Jadi lihat terjemahan. Rabbi waffiqni, wahai Rabbku berilah saya taufik, fa'amala solihah, dengan sebab itu saya akan beramal amalan soleh. Atau bisa juga wa'amala solihah, maksudnya Rabbi waffiqni wa'amala solihah, Rabb berilah saya taufik, bersamaan dengan itu saya akan beramal amalan soleh. Jadi tidak ada lagi i'rabnya nih. Jadi a'mala mansub bi an mutmaratan wujuban ba'da fa'us sababiyah. Paham kan? Al masbuqati bi tolab wa huwa doa. Demikian pula a'mala solihah. A'mala fi'il mudhari mansub bi an mutmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyah al masbuqati bi tolab wa huwa ad-du'a. Kan begitu diulang-ulang. Paham kan? Tinggal antum kiaskan kalimat tadi. Antum bisa paham ini. Tinggal antum apa? Kiaskan. Karena itu sebenarnya penjelasannya. Ya kan? Kita cuma bilang mansub bi an mutmaratan wujuban. Selesai masalah. Ya kan? Selesai masalah. Wa mithalu ba'dan nahi, contohnya setelah larangan, tentunya setelah lamun nahi. Qauluka, perkataan antum, la tuhmil fatandama au watandama. Terjemahannya apa ini? La tuhmil, jangan kamu ihmal, selalu menyia-nyiakan waktu. Fatandama, dengan sebab itu kamu akan menyesal. Au watandama, bersamaan dengan itu kamu akan menyesal. Ya kan? I'rabnya sama. Wa mithaluhuma ba'dal istifham, contoh keduanya setelah istifham. Istifham kata tanya. Ini mudah semua ini, 4 ini kata tanya. Jadi belum tak jelaskan artinya. Beda kalau nanti
ard, tahdid, tamanni, ada semua terjemahannya. Kan ini mudah. Yang penting ada amar, doa, nahi, istifham. Ini kan jelas alat-alatnya. 4 ini. Ya. Contoh keduanya setelah istifham, hal jaa Zaidun? Kan dia bertanya, hal jaa Zaidun? Fa usallima alaihi. Au wa usallima alaihi. Dia tanya, apakah Zaid datang? Dengan sebab itu saya akan memberikan salam kepadanya. Bersamaan dengan itu, yaitu kedatangannya, saya akan salam kepadanya. Anda bisa pahami? Selesai. Wa mithaluhuma ba'dal ard. Contoh keduanya setelah al-ard. Apa itu al-ard? Disukuni ro, disukun ro-nya, bukan arad, tapi ard. Disukun ro-nya. Paham ya? Ard, bukan arad. Ard. Apa artinya ard? Belum jelaskan. Wa talabu birifkin walin. Meminta dengan lembut, halus. Meminta dengan lembut dan halus. Jadi dia sebenarnya meminta, tapi dengan halus. Lihat contohnya, ala tazuruna, tidakkah kamu berkunjung kepada kami? Sebenarnya dia mau bilang berkunjunglah ke kami, tapi dia apa? Halus dia. Tidakkah kamu berkunjung kepada kami? Fatata'allama, sehingga kamu akan belajar. Maksudnya apa? Dengan sebab itu kamu akan belajar. Kan sama dengan bilang, sebenarnya bilang gini, ziarahlah ke sini. Kan bisa dikatakan begitu kan? Fatata'allama, dengan sebab itu kamu akan belajar. Kan itu kasarnya, tapi halusnya ala tazuruna. A istifham, la tidak, nafi kan? Tapi kan ini meminta dengan lembut. Alatnya ini, alat meminta dengan lembut ini, lembut ini. Ala, tidakkah kamu? Jadi dalam bentuk pertanyaan. Sama dengan kita bilang, maukah kamu? Anda bisa pahamin? Dia meminta dengan apa? Lembut. Fatata'allama au watata'allama. Dengan sebab itu kamu akan belajar. Bersamaan dengan itu kamu akan belajar. Itu namanya ard. Jadi apa artinya ard? Meminta dengan lembut dan halus. Ya. Wa mithaluhu ma ba'da tahdid. Contoh setelah tahdid. Apa artinya tahdid? Lawannya ard. Wa talabun bihathin wa iz'aj. Meminta dengan penuh dorongan dan paksaan. Iya, pokoknya mau memang ini. Paham kan? Meminta dengan sangat, dia paksa. Alatnya biasanya dipakai halla. Ini sudah ada alat-alatnya. Kalau meminta dengan lembut, ala. Meminta dengan halus ini, halla akramta Zaidan fayashkurak. Ini terjemahan, mulakan Zaid. Dengan sebab itu dia akan berterima kasih kepadamu. Bahayanya ini ucapan. Wayashkurak, bersamaan dengan itu dia akan berterima kasih kepadamu. Jadi dia bilang, mulaikan Zaid, dia akan berterima kasih kepadamu. Jelas kan? Contoh ini, paham ini? Jadi tahdid lawannya apa? Ard. Iya. Wa mithaluhuma ba'da tamanni. Contoh keduanya setelah tamanni. Apa artinya tamanni? Wa huwa talabul mustahil. Tamanni artinya meminta sesuatu yang mustahil. Au ma fihi usr, atau ada apa yang ada padanya kesulitan. Bisa enggak mustahil tapi apa? Sulit. Dia bilang, laitali malan fa atasaddaqu min. Dia bilang, seandainya saya punya harta, saya akan dengan sebab itu saya akan bersedekah darinya. Wa atasaddaqu min, bersamaan dengan itu saya akan bersedekah darinya. Dia bilang, laitali malan, tapi dia orang miskin, kasihan. Tapi dia bilang, seandainya saya punya harta. Anda paham kan? Iya kan? Jelas ini. Itu namanya tamanni. Mustahil kalau memang dia orang miskin, tapi bisa juga, bisa tapi sulit karena dia orang miskin. Paham kan? Jelas ini. Wa mithaluhuma ba'da taraji. Contoh keduanya setelah taraji. Apa artinya taraji? Lawannya tamanni. Jadi ini lawan-lawannya ini, 4 terakhir. Kan 4 pertama jelas, 4 terakhir ini lawan-lawannya. Taraji lawan dari tamanni. Apa itu? Wa huwa talabul amrul mahbub, mengharapkan sesuatu yang dicintai.
Maka yang tadi diterjemahkan seandainya, kalau ini diterjemahkan semoga. Paham kan? Tadi seandainya, kalau ini apa? Semoga. Dia berharap. Yang dia harapkan, dia inginkan terjadinya. Dia senang itu terjadi. Nanti akan ditambah lagi di mutammimah, ada juga bermakna tawakku. Nanti dimasukkan juga oleh penulis nanti insyaallah di sini juga. Ya, maknanya di pembahasan inna. Pembahasan apa? Inna. Maknanya la'alla dan laita. Nanti ada. Paham kan? Jelas di sini taroji adalah meminta sesuatu yang dicintai. Dia lihat ke qauluka, contoh ucapan antum, la'alla Zaidan qadimun fanukrimah. Dia bilang semoga Zaid datang, dengan sebab itu kami akan memuliakannya. Au wa nukrimah, atau wa nukrimah, bersamaan dengan itu kami akan memuliakannya. Wa mitaluhu ma ba'dan nabi. Contoh keduanya setelah nabi. Contoh keduanya setelah nabi. Qauluka, perkataan antum, la yal'abu Zaidun fayadi'a amaluh. Zaid tidaklah dia bermain-main, maka dengan sebab itu akan telantar cita-citanya. Atau wayadi'a amaluh, bersamaan dengan itu akan sia-sia cita-citanya. Amal pakai hamzah, bukan pakai ain. Nah, kalau pakai ain amalan, kalau pakai hamzah apa? Cita-citanya, keinginannya, tujuannya. Selesai. Fal fi'lul mudhari'u fi, terlalu panjang ya, tapi supaya selesai satu kali. Ya, fal fi'lul mudhari'u fi hadhil amthilati mansubun bi an. Maka fi'il mudhari pada seluruh contoh-contoh ini dari yang pertama. Ya kan? Iya. Sampai yang terakhir tadi, setelah nafi, itu mansubun bi an mutmarutan wujuban, dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib. Ba'da fa'iz sababiyah aw wawil ma'iyah, setelah fa' sababiyah atau waw ma'iyah. Al masbuqataini bi tolabin aw nafi, yang diawali oleh tolab atau apa? Nafi. Tolab ada berapa tadi? 8 ditambah nafi jadi 9. Wa alamatu nasbihi al fathatu dhahir ala akhiri, tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di mana? Pada akhirnya. Sudah dulu, alhamdulillah. Sisa sedikit sebenarnya, tapi janganlah nanti kita korupsi waktu yang setelahnya. Sebenarnya sisa sedikit, sisa au kan, sisa 1 ya? Tapi jangan, besok saja. Iya ya, hah? Atau selesaikan? Hah? Kalau saya terserah. Lanjut. Betul. Otak belum panas. Hah? Wih. Mau lurus. Gimana? Atau kalau berat besok saja. Siapa yang mau besok? Siapa yang mau sekarang? Hanya sedikit. Kita tanya orang tua. Oh, jujurnya besok. Baik Pak, kita terima yang jujur. Iya, kan yang penting intinya paham kan, daripada diambil. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi besok jujurnya tadi. Alhamdulillah. Subhanallah hamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.